Halo sobat semua, saya pendatang baru di dunia YouTube, jadi apabila ada salah kata, edit, atau bahasa saya mohon maaf. Kita akan membahas tentang anime berjudul Tokyo Revenger, langsung saja kita bahas. Episode 1. Berawal dari seorang pria bernama Takemichi, pemalas yang sedang menonton TV sambil makan cemilan. Dia melihat berita tentang kekasihnya saat Sem Tachibana Hinata meninggal akibat ulah geng Manji Tokyo. Di luar ibu kos marah-marah karena dia menonton TV terlalu keras. Di tempat kerja dia dimarahi manajernya. Dan saat dia pulang dia dikerjai 3 berandal kecil. Saat di stasiun kereta dia didorong orang di belakangnya dan terjatuh tepat saat ada kereta lewat di depannya. Cerita kembali ke masa lalu saat dimana Takemichi masih dia punya geng dengan anggota 5 orang. Mereka adalah Makoto yang suka koli, Yamagishi yang bodoh dan berpikir dia akan pintar kalau memakai kacamata, Takuya teman masa kecilnya, dan Akun pemimpin mereka. Mereka sedang berencana menantang kelas 3 Sem Shibuya yang meremehkan grup Takemichi. Lalu mereka bertemu anak Sem Shibuya di jalan tapi mereka hanya pecundang kelas 1. Saat mereka membicarakan kenapa anak kelas 2 menghindari mereka datang berandalan kelas 3 Shibuya. Yamagishi mengatakan dia mengenal bos mereka yang bernama Masaru. Tapi ternyata Masaru ada bersama mereka dan dia bukan bosnya, dia hanya pesuruh mereka. Kemudian mereka dihajar habis-habisan oleh berandal kelas 3 Shibuya. Mereka pulang dengan keadaan babak belur. Takemichi lalu pergi ke tempat Tachibana berada. Setelah bertemu dia menangis melihat keadaan pacarnya baik-baik saja. Dia pergi ke taman, di sana dia melihat anak kecil yang sedang dibully. Dia langsung menghajar mereka karena kesal. Setelah itu mereka pergi. Ternyata anak yang ditolong Takemichi adalah adik Tachibana. Dia bernama Tachibana Naoto. Dia menceritakan bahwa Naoto dan Tachibana akan meninggal oleh geng Manji Tokyo pada tanggal 1 Juli tahun 2017. Tepatnya 12 tahun dari sekarang. Takemichi bertekad untuk mengubah masa depan itu. Saat dia bersalaman dengan Naoto, tiba-tiba dia kembali ke masa depan dan berada di rumah sakit. Ternyata yang menyelamatkan Takemichi adalah Naoto yang melakukan perjalanan waktu. Sekarang dia adalah polisi dan dia meminta bantuan Takemichi untuk menyelamatkan kakaknya. Episode 2. Naoto mengatakan bahwa Takemichi memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan waktu dan karena itulah Naoto sekarang masih hidup. Takemichi saat ini sedang dikurung di apartemen Naoto. Mereka sedang mengumpulkan informasi tentang geng Manji Tokyo. Naoto memiliki sebuah rencana. Dia menyuruh Takemichi kembali ke masa lalu dan bertemu pemimpin Manji Tokyo yaitu Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Dia berkata kalau 2 orang itu tidak bertemu Manji Tokyo tidak akan ada dan kakaknya tidak akan mati. Ternyata pemicu untuk perjalanan waktu adalah jabat tangan. Jadi Takemichi berjabat tangan dengan Naoto dan waktu kembali ke masa lalu. Saat ini Takemichi adalah budak berandal kelas 3 Shibuya. Saat Teka bertanya tentang Sano dan Kisaki dia malah dipukuli oleh Kiyoma pemimpin mereka. Kiyoma berkata jika dia menyebut nama Sano lagi Kiyoma akan membunuhnya. Di sekolah sekarang Takuya yang harus ikut klub pertarungan setelah kemarin Takemichi. Karena Takuya sangat lemah Akun ingin menggantikannya tapi mustahil mereka mengatakan itu pada berandal seperti Kiyoma.
Saat pertarungan Takuya akan dimulai, Takemichi menghentikan mereka. Dia mengatakan akan melakukan sesuatu yang lebih menghibur, yaitu pertarungan raja melawan budak. Artinya Takemichi menantang Kyoma berduel. Kyoma berdiri dan menerima tantangannya. Semua orang terkejut termasuk Takuya dan teman-temannya. Episode 3. Mulailah pertarungan Kyoma sang raja dan Takemichi sang budak. Takemichi langsung babak belur dihajar Kyoma dan muntah banyak darah. Dia dihajar tanpa bisa membalasnya. Sementara Akun turun ke bawah sambil membawa pisau di tangannya. Takemichi yang sudah babak belur belum menyerah, dia masih berdiri. Saat Takemichi akan dihabisi, datang seorang pria berambut kuncir kuda dan bertato naga di kepalanya. Semua orang terdiam. Ternyata dia wakil komandan geng Manji Tokyo. Dia bernama Ryuguji Ken, biasa dipanggil Draken. Semua orang langsung menunduk dan mengucapkan salam. Dan di belakangnya ada sang komandan, yaitu Sano Manjiro, biasa dipanggil Miki. Dia menemui Takemichi dan mengatakan dia ingin berteman dengan Takemichi. Lalu dia menemui Kyoma dan menendang wajahnya. Kyoma langsung pingsan setelah terkena tendangannya. Kemudian Miki dan Draken pergi. Di sekolah saat pelajaran sedang berlangsung, Miki masuk ke kelas Takemichi dan mengajaknya keluar. Draken menghajar anak kelas 3 dan menyuruh mereka berbaris tengkurap, lalu Miki dan Draken berjalan di atas mereka. Saat mereka bicara, tiba-tiba Tachibana datang dan menamparkan Miki. Lalu dia menarik tangan Takemichi dan pergi. Tapi Draken menghentikannya. Dia marah dan ingin menghajar Tachibana. Lalu Takemichi mengatakan untuk melepaskannya. Dia sudah berjanji untuk melindungi Tachibana. Lalu Miki berkata, "Bagaimana kamu ingin mati?" Lalu memukul Takemichi, tapi dia hanya bercanda. Kemudian Tachibana meminta maaf kepada Miki karena sudah salah paham. Episode 4. Hari ini Takemichi pulang bersama Tachibana dan berkunjung ke rumahnya. Itu juga pertama kalinya dia ke kamar cewek. Begitu pula Tachibana, dia pertama kalinya mengajak cowok ke kamarnya. Mereka pergi keluar untuk melihat pertunjukan kembang api. Takemichi mencoba memegang tangan Tachibana, tapi ternyata yang dia pegang adalah tangan Naoto. Dia pun kembali ke masa depan. Dia ada di kamar Naoto. Takemichi mengatakan bahwa dia sudah bertemu Miki seperti kata Naoto. Namun Naoto bilang dia harus membunuhnya. Tapi Takemichi tidak setuju. Dia ingin bertemu dengan Miki dan membicarakan mengapa Manji Tokyo berubah. Lalu Naoto bertanya tentang Akun di masa depan. Dia ditangkap karena menusuk Kyoma, tapi di masa lalu Akun tidak menusukkannya. Artinya masa depan mereka berubah. Jadi Naoto menyuruh Takemichi untuk menghubungi Akun. Lalu mereka berdua pergi ke tempatnya. Lokasinya ada di sebuah bar. Akun ternyata masih mengenali Takemichi. Sekarang penampilannya berbeda dari masa lalu. Rambutnya sekarang pendek dengan tato di kedua lengannya. Tapi sifatnya masih sama dengan Akun yang Takemichi kenal. Ternyata Akun tahu tentang Naoto, seorang polisi dan adik Tachibana. Lalu tiba-tiba Akun berkata bahwa dialah yang sebelumnya mendorong Takemichi jatuh ke rel saat di stasiun. Dia juga tahu bahwa Takemichi punya kekuatan untuk bisa kembali ke masa lalu. Akun bilang dia sekarang adalah anggota Kisaki Theta, salah satu pemimpin Manji Tokyo. Yang mengejutkan, dia bilang Miki berubah setelah Draken meninggal. Akun naik ke tepi gedung. Dia mengatakan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya, lalu dia melompat dari atas gedung.
Sekian dulu, apabila ada kekurangan dalam edit atau bahasa saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kalian suka tolong kasih like-nya. Sampai jumpa.